Halo, Shalom. Apa kabar semuanya? Bu Gembala berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Bu Gembala berharap kalian masih tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ibu Gembala mau tanya, siapa yang tahu hari ini hari apa? Ada yang mau angkat tangan? Ayo, siapa? Ada yang tahu hari ini adalah hari raya apa? Ayo, saya kasih hadiah. Mau permen? Ayo, siapa yang tahu bisa angkat tangan. Aku tahu Ibu Gembala. Hari ini kalau tidak salah tadi pagi Mama saya dengar bilang kalau hari ini adalah hari raya Pentakosta. Ya toh Ibu Gembala, saya betul toh. Aku dapat permen, ye. Ye, permennya mana Ibu Gembala? La, aku dapat permen. Betul sekali, Yobet. Hari ini adalah hari raya Pentakosta, di mana hari ini adalah dikenal dengan hari raya pencurahan Roh Kudus. Setelah 40-50 hari yang lalu kita merayakan Paskah. Nah, terhitung dari hari itu sampai hari ini adalah hari raya Pentakosta, di mana waktu Yesus sudah naik ke sorga, Yesus mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Oke, Bet, permenmu nanti ya habis ibadah. Nanti Ibu Gembala kasih. Ibu Gembala, waktu hari itu Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi? Saya mau tahu ceritanya. Saya penasaran Ibu Gembala. Ibu Gembala cerita kah? Oke, Yobet, Ibu Gembala akan cerita. Jadi waktu hari pencurahan Roh Kudus itu terjadi, murid-murid Yesus sedang berkumpul dalam satu rumah. Nah, waktu mereka berkumpul, tiba-tiba ada angin kencang. Hush. Lalu tiba-tiba muncul seperti ada kobaran api menghinggap mereka, dan tiba-tiba mereka mulai berbahasa daerah yang lain. Nah, karena waktu mereka berbahasa yang lain itu mengundang banyak orang, sehingga banyak orang lah berkerumunan datang ke rumah di tempat murid-murid Yesus itu berkumpul. Nah, akhirnya mereka penasaran apa yang terjadi. Seperti itu kan, semakin banyaklah orang. Nah, akhirnya keluarlah Rasul Petrus dari rumah itu, dan Rasul Petrus bercerita, kenapa kalian heran? Inilah yang akan terjadi seperti mana yang Tuhan Yesus firmankan, bukan? Bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia akan mencurahkan Roh Kudusnya. Dan murid-murid ini pun mengalami pencurahan Roh Kudus. Mereka dihinggapi oleh Roh Kudus seperti itu. Lalu setelah itu, waktu itu pun murid-muridnya bertanya sama Petrus, kenapa cuma murid-murid saja? Kami kenapa tidak mengalami pencurahan Roh Kudus juga? Bagaimana caranya? Kata orang banyak itulah saat itu. Akhirnya Rasul Petrus pun bercerita bahwa kalau kalian mau menerima Roh Kudus, caranya adalah kalian harus percaya, kalian harus bertobat dan siap memberikan diri untuk dibaptis, kata Petrus saat itu. Nah, akhirnya kalian tahu apa yang terjadi? Akhirnya banyak yang tadi yang berkerumun di sekitar rumah murid-murid Yesus berkumpul. Akhirnya mereka percaya, mereka bertobat, dan mereka memberi diri dibaptis saat itu. Luar biasa pekerjaan Roh Kudus hari itu. Nah, kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian boleh lihat dalam Kisah Para Rasul 2. Di situ lebih jelas diceritakan. Bahkan waktu orang-orang banyak itu menerima kuasa Roh Kudus, mereka sudah mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka percaya, mereka bertobat, mereka memberi diri dibaptis. Mereka pun akhirnya jadi setia di dalam persekutuan, mereka setia dalam pengajaran-pengajaran, mereka rajin membaca Alkitab, maka mereka saling berbagi, mereka bersuka cita, dan semakin banyak orang percaya karena melihat perbuatan mereka yang sudah berubah saat itu. Hebat sekali pekerjaan Roh Kudus. Dan hari itu terjadilah penuaian, terjadilah pertambahan jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti Ibu Gembala, bagaimana caranya saya juga boleh menerima itu kuasa Roh Kudus? Berarti saya juga harus percaya dan bertobat juga kok?
Mau saya juga percaya dan bertobat, supaya saya juga penuh dengan sukacita, supaya hidup saya juga boleh berbagi, supaya saya juga percaya dan saya bersaksi tentang kebaikan karya-karya Yesus untuk teman-teman saya, Ibu Gembala. Berarti saya juga harus percaya bagaimana caranya, Ibu Gembala, supaya saya betul-betul bisa menerima itu kuasa Roh Kudus. Oke, kalau begitu Yobed, ikuti Ibu Gembala berdoa ya, supaya iman Yobed semakin diteguhkan di dalam Yesus. Ikuti Ibu Gembala ya. Tuhan Yesus, saya Yobed. Tuhan Yesus, saya Yobed menerima Engkau di dalam kehidupanku, di dalam hatiku, dan saya percaya kepada Yesus sepenuhnya. Menerima Engkau di dalam kehidupanku, di dalam hatiku, dan percaya kepada Yesus sepenuhnya. Hari ini saya Yobed menerima Yesus sebagai juru selamat pribadiku sekarang dan sampai selama-lamanya. Hari ini saya Yobed menerima Yesus sebagai juru selamat pribadiku sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya siap bersaksi akan Yesus Kristus kepada siapa saja dan kapan saja. Amin. Saya siap bersaksi akan Yesus Kristus kepada siapa saja dan kapan saja. Amin. Oke Yobed, sekarang kamu sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadimu dan kamu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Bersaksilah kepada siapa saja dan kapan saja ya Yobed. Selamat merayakan hari Pentakosta untuk semuanya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. See you.